Tetap, tapi semua dalam berpacaran itu pasti melakukan. Pasti melakukan. Pasti melakukan terus. Dan mereka puas sama Bang Putra. Kadang-kadang dia minta nambah malah. Oh, masalah ukuran Ukuran standar Asia lah ya. standar Ah, Asia iya, ya. 15 mungkin. Oh, 15 udah lumayan ya. Maksimal ya. Standar-standar sih, misalnya nanti pindah ke kamar mandi gitu loh. Pindah ke kamar mandi, udah gitu nanti ke sofa, balik lagi tempat tidur gitu. Tapi di wastafel belum pernah. Wastafel udah nyoba juga. Oh, itu gimana kalau di Iya. wastafel? Iya, dia naik aja kakinya satu. Jadi jejak backpacker ini sebenarnya ada banyak dari komunitasnya, ada tim YouTube-nya juga ada. Isinya jadi dia ada ladies backpacker, Oh. ada mak backpacker. Nah di dalamnya itu banyak mantan binor. Tuh, Tapi udah mantan ya. ya mantan. Apa tuh sebutannya? Ya gendes. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ale, Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya, yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale, di hadapan saya telah hadir seorang cowok ganteng atau narasumber ya. Jadi si cowok ini katanya sudah lebih kepala 3, tapi belum mendapatkan jodoh. Nah, di balik ceritanya ini banyak sekali dia sudah berpacaran dengan wanita-wanita tapi selalu gagal. Ada apa sebenarnya? Langsung aja kita berkenalan dengan narasumbernya. Selamat malam, Bang Putra. Ya, Bang Malam, Bang Putra. Terima kasih nih udah hadir di studio AJB ya. Iya. Tadi saya sempat pangling. Ini yang datang ke tempat saya ini Rio Dewanto atau Joe Taslim. Karena 11-12 ya teman-teman. Kalau teman-teman ngelihat aslinya 11-12 sama Rio Dewanto. Ganteng. Nah buat cewek-cewek nih mungkin ada yang mau daftar nanti silahkan aja ya. Tapi dengerin dulu ceritanya nih seperti apa sebenarnya. Kenapa di usia udah kepala 3 lebih Mas kepala 4? Kepala 4 Mas. Sorry, kepala 4 ternyata. Kepala 4 belum menikah. Nah, padahal tampang oke. Mungkin penghasilan juga ya kita belum tahu nih gimananya. Langsung aja kita tanya ya. Gimana tuh Bang Putra ya? Iya. Langsung aja mungkin Bang buat Oke. cerita ya. Iya. Biar penonton nggak penasaran lagi. Biar penonton juga bisa menentukan pilihan. Apakah penonton akan memilih Bang Putra? Yang cewek, yang cewek ya, yang cowok mundur dulu. Jangan ngelihat yang ganteng dikit, malah yang putih nanti maju. Oke, udah siap Bang Siap, Putra ya? siap, Ya Mas gimana tuh Bang Putra? Iya. Silahkan. Iya Mas Ale. Sebenarnya pasnya sih ya, saya hampir 45 sih, udah 44 ya sekarang. 44. Iya. Oh. Jadi tahun ini 44. Dan memang selama berhubungan, maksudnya yang ingin ke jenjang serius tuh selalu aja gagal ya. Semenjak 2010 ya, itu mulai yang hal-hal yang kurang enak sebenarnya. Jadi saya itu pasti kalau udah dekat sama cewek pas sudah 2010 ke belakangan ini ya, itu pasti binor ya, bini orang semua. Saya juga bingung, walaupun ketemunya di pekerjaan, terus dikenalin sama teman dan juga di sosmed ya, seperti dating apps sekarang ya, itu pasti binor ujung-ujungnya. Dan bahkan sebenarnya kalau misalkan udah mau cocok deket, tiba-tiba dia menikah gitu, tinggal gitu aja. Dan ada juga yang ngakunya janda, tapi ternyata masih belum cerai gitu. Saya juga bingung, begitu terus sampai sekarang gitu. Jadi sebenarnya sih pengen yang serius ya, di usia sekarang tuh kayaknya nggak usah yang aneh-aneh lah gitu. Awal mulanya di 2010 ini, saya kan dulu usher ya, ikut pameran-pameran jadi usher. Nah di Kalimantan waktu itu, nah di sana tuh ada pameran properti dan saya jadi usher. Ada juga di Kalimantan itu
dari Pulau Jawa gitu. Jadi kita ketemu awal mulanya ya. Ketemu terus kenalan-kenalan dan intens tuh di situ. Ngobrol-ngobrol, cocok. Terus selama 2 minggu pameran di situ dekat gitu. Jadi curhat bareng, ngobrol bareng dan sempet bareng juga waktu itu. Jadi merasa deket lah. Nah, udah waktu itu 2 minggu pulang masing-masing ke daerahnya. Dia ke suatu kota di Jawa Timur dan saya di Jakarta gitu ya. Akhirnya masih keep contact segala macem, ngobrol-ngobrol dan dia bilang mau ke Jakarta nemuin saya. Ya udah, oke. Fine lah kita ketemuan. Nah, dan di jalan itu ya udah kita melepas rindu lah. Terus sempat kita nyari hotel ya, mau check-in malam-malam itu pas jemput dia. Jadi sebenarnya saya kasihan ya maksudnya. Jadi suaminya itu sedang sakit gitu ya. Sedang sakit. Nelfon, "Mah, kamu udah sampai mana?" gitu. Saya di depan saya. Dia langsung bilang, "Diam ya, ini suami saya gitu. Ini Habib." Oke. Di taksi tuh. Di taksi terus kedengeran sampai supir taksinya juga dengar tuh ya. Terus ngobrol-ngobrol, ya nih udah mau nyampe di suatu tempat di hotel lah gitu, sendirian gini-gini. Oh ya udah hati-hati ya Mak gitu. Saya lihat suaminya baik lah, care sama dia. Nah, terus keliling-keliling dari hotel. Saya ngeliat dari hotel tuh agak bingung ya di mana ya, karena kadang-kadang takutnya gerebek atau apa, bahaya gitu kan. Terus muter-muter sampai supir taksi ngomong gini, "Kalian mau tidur doang kan? Ngapain sih muter-muter dari tadi, cuma mau check-in doang." Sampai segitunya dia kesel karena dia dengar pembicaraan kami gitu ya. Ya udah sampai hotel ya kita lah gitu kan, melepas rindu segala macem. Itu cuma 2 hari Mas, jadi sebenarnya masih kurang buat saya gitu. Jadi saya juga dibandingkan dulu ya, sebenarnya kalau Binor ini kalau main itu gini ya, maksudnya lebih servisnya juga beda gitu ya. Kadang-kadang misalnya dulu saya sempat juga bandel, masih lebih muda lagi tuh sempat bandel juga. Misalkan ke tempat pijit gitu ya, spa gitu ya. Beda ya maksudnya, kalau itu kayaknya maunya buru-buru gitu kan, buru-buru banget. Kalau ini enggak, ini kayak saya gitu kan. Kok beda rasanya Binor sama orang lain gitu. Nah, setelah itu kita selesai itu dia pulang, akhirnya nggak lama kita nggak kontak lagi Mas. Saya lose kontak sama dia. Kan itu 2010 sampai 2011 lah itu masih kontak-kontak, tiba-tiba lose gitu aja. Terus kenalan lagi di Facebook. Ya kan, dikenalan di Facebook. Dia nge-DM saya duluan ya kan, nge-DM saya duluan. Saya lihat cakep juga nih, seksi juga nih kayaknya, dan masih muda ya Mas ya. Maksudnya mungkin saya waktu itu masih di bawah 40, dia masih 20-an gitu ya. Mungkin jauh bedanya 18 tahun ya Mas ya. Mungkin dia nih kayaknya sih orang Jawa Barat ya, satu daerah di Jawa Barat yang lebih kedengaran itu orang stereotipnya nikahnya itu muda gitu. Gitu di Jawa Barat suatu daerah. Nah, saya nggak enak nyebutnya. Terus kenalan segala macem, sempetin juga, dan nggak taunya dia juga sama gitu lagi, pasti istri orang lagi gitu. Saya tadi awalnya kan karena yang di Kalimantan ini dia lebih tua dari saya nih, 3 tahun 4 tahun ya. Sedangkan ini lebih muda dari saya jauh, tapi ternyata udah nikah juga gitu. Saya juga bingung. Terus berentet terus. Jadi kalau diceritain itu ada aja nih, misalnya ada belasan mungkin ya, dari mulai 2010 sampai 2025 lah terakhir ya, masih seperti itu. Pasti itu terus sampai saya menggunakan dating apps ya, sama lagi begitu. Kita ketemuan, ngakunya belum nikah lah, ngakunya belum nikah, janda, belum nikah, udah cerai lah. Ngakunya janda, udah cerai gitu ya. Ngakunya janda udah cerai. Terus ya udah, saya sih nggak keberatan ya dengan statusnya dia. Ya udah serius aja deh gitu kan. Nggak taunya masih istri orang gitu Mas. Jadi kok begini terus nih hidup saya juga bingung. Kenapa setiap yang saya jalanin saya nyaman, selalu aja nggak benar gitu ujung-ujungnya. Dan ini kan beresiko gitu loh Mas, maksudnya dari segi agama salah, dari segi hukum juga salah. Karena selingkuhan itu kan berzinahan, ada pasal sendiri, dan saya paham benar ya, maksudnya yang hal seperti itu. Ya maunya sih nggak seperti itu lagi, cuman masih sampai 2025 masih begitu kan lucu sebenarnya. Saya juga bingung ya bisa begitu. Dan ya itulah terakhir itu yang sampai 2025 itu dia bilang dia udah cerai dan ternyata masih nikah gitu. Sampai saya main ke sana gitu, tapi suaminya sebenarnya
di dekat situ juga sebenarnya, di suatu daerah Jawa Barat itu. Suaminya tinggal dekat situ tapi nggak terlalu ngurusin istrinya kemana gitu, entah dia nikah atau enggak. Saya nggak tahu udah nikah atau belum gitu. Jadi sebenarnya Cuek ya. cuek, suaminya iya. ya. Makanya ternyata masih statusnya masih nikah. Nah itu saya juga bingung. Akhirnya ya udahlah gitu aja, selesai gitu. Dan sekarang saya masih main dating apps, ya mudah-mudahan menemukan ya jodoh di sini gitu. Nah berarti ini Bang Putra ini itu di umurnya yang keberapa yang sama si Terakhir terakhir 43, 42 gitu lah. 43 42. Nah selama di umur itu biasa kan orang ya kalau untuk anak-anak muda nih ya di umur-umur dia 25 sampai 30 kan banyak yang mencari-cari pacar juga. Di usia segitu Bang Putra sendiri udah berpacaran? Udah ada normal-normal aja waktu itu. Oh normal-normal aja, artinya nggak sampai ke HS ya yang lain-lain kayak gitu. Iya juga. Nah, tapi normal-normal aja, dan waktu itu mungkin masih muda ya, jadi nggak kepikiran, yang penting enak lah gitu, nggak kepikiran dosa segala macem gitu. Oke. Tapi berakhirnya lagi-lagi karena status. Status maksudnya? Maksudnya si cewek enggak, dia waktu itu masih single, memang sama-sama single. Tapi nggak lanjut. Nah, itu kan awalnya kan saya 2007 tuh kerja sampai 2010 itu masih wajar-wajar aja, nggak ada yang berhubungan dengan binor gitu maksudnya. Iya, seharusnya kan dengan pekerjaan udah oke ya, tampang juga sudah oke. Dan apa sih yang sebenarnya nggak bisa didapat ya kalau menurut saya dari Bang Putra gitu. Sebenarnya untuk mendapatkan istri sangatlah gampang gitu. Tampang ada dengan pekerjaan sudah nyaman ya pekerjaannya. Udah maksudnya udah settle. Ya udah menghasilkan, udah settle ya. Itu dari kalau boleh tahu nih Bang Putra, dari siapa nih sebenarnya yang mungkin dia putus, atau dari Bang Putra kah atau dari si ceweknya nih? Kalau dulu awal-awal mungkin cinta monyet ya masih. Menurut saya karena kan umur 23, 24 gitu masih, ya sampai 25 tuh masih cinta monyet lah. Belum serius ya zaman dulu. Jadi seperti itu sih. Jadi 3 tahun itu dari 2007 sampai 2010 ya cinta monyet menurut saya ya. Jadi nggak serius gitu. Begitu saya mau serius, dapatnya emang malah binor gitu. Tadi kan Bang Putra nggak menceritakan detail nih tentang si pacarnya ini ya, yang si terakhir binor ya. ini. Jadi pertamanya itu seperti apa sih? Apakah Bang Putra ini nih tahu nggak nih kalau awalnya ini dia ini binor, atau taunya dia ini masih begadis gitu. Tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan percintaannya nih taunya bini orang gitu. Nah, boleh Bang agak diceritain sedikit, detail sedikit. Oke. Awal-awal sih dikenalin temen ya, Mas. Jadi dulu ikut-ikut syuting dulu ya. Sempat ikut-ikut syuting. Dia syuting juga, dan bilangnya sih udah cerai gitu. Dia itu janda, sudah cerai, punya anak 2. Nah, jadi memang sih kalau lihat sih cantik banget sih menurut saya untuk psikologinya dia. Dan saya tertarik lah gitu. Dan kalau udah cerai ya udahlah, kayaknya diseriusin juga nggak apa-apa, dari keluarga yang lumayan ya, maksudnya juga kelihatannya baik-baik gitu kan. Ya udah akhirnya saya jadiin serius, dan waktu itu akhirnya sempat juga tuh cekin. Iya. Dan memang apa ya, nah ini memang susah dilupain Mas, sampai sekarang terus terang susah ngelupain ya, karena memang dibandingin yang sebelum-sebelumnya ya, permainan lebih dahsyat yang ini sih. Karena dia udah pengalaman ya. Mungkin ya, dan lebih di atas saya sih 2 tahun sih ya. Lebih dahsyat, jadi memang waktu itu kita bikin saya sebenarnya orang nggak terlalu ya. Orangnya ingin dipancing duluan gitu loh. Dipancing duluan, dan dia langsung mancing gitu, tiba-tiba langsung ke bagian itu saya gitu. Terus ya akhirnya saya wah kayaknya kok ngerti banget gitu memperlakukan pasangan gitu, yang itu dapat banget gitu dibandingin yang lain gitu maksudnya. Nah di situ akhirnya
ya kita inilah melakukan HS tadi dan saya di situ merasa paling puas ya seperti itu gitu. Dan setelah itu sampai sekarang saya masih susah ngelupain, terus terang aja, walaupun udah jarang berhubungan lagi ya, maksudnya nggak berani juga saya karena masih istri orang dan saya nggak berani untuk utak-utik lagi lah hubungan gitu. Dan waktu itu akhirnya saya coba ke ruqyah Mas. Kenapa nih saya belum nikah-nikah di umur hampir 45 nih. Jadi beberapa ada yang ruqyah itu bilang saya itu ada jin wanita yang mengikuti lah gitu. Sebenarnya kalau jin itu lebih ke susah menikahnya. Jadi bukan dia cemburu berhubungan ataupun ngapa-ngapain gitu ya. Dia lebih menghalangi pernikahan gitu loh. Gitu. Jadi yang dibilang seperti itu. Jadi itulah jahatnya jin. Jadi dia masalah untuk seperti nonton film online ataupun itu dia nggak menghalangi, tapi untuk proses pernikahan itu dia menghalangi gitu. Nah itu ada yang bilang seperti saya jumpa itu ada sekitar 5 peruqyah ya, pasti jawabnya seperti itu gitu. Ada yang inilah, ada yang ngikutin lah, katanya dari keturunan gitu. Sebenarnya saya nggak percaya ya, kurang percaya ya. Cuman sampai sekarang ya begitu terus. Setiap saya mau ruqyah pasti jawabannya itu gitu. Jadi ya percaya nggak percaya gitu, seperti itu. Oke, tapi setelah ruqyah itu ada efek? Nggak ada? Efeknya cuma kesurupan aja. Kesurupan memang. Jadi waktu ruqyah itu 5 kali, 2 kali itu nggak ngefek, tapi yang 3 sampai 5 itu ngefek. Saya juga apakah peruqyahnya beda, maksudnya lebih top chair atau gimana, atau memang ada yang sesuatu di badan saya ini yang sebelumnya nggak bisa dapet gitu, yang peruqyah 2 itu, yang 3 ini bisa. Tapi memang tetap aja Mas nggak ngefek ke hubungan saya yang serius gitu loh. Oke. Nah berarti memang tipe-tipe Bang Putra sendiri ini kayak gimana sih sebenarnya? Sebenarnya sih kalau yang tipe saya sih yang terakhir ini sih, cantik, dewasa. Pokoknya kalau menurut saya udah ideal banget ya. Cuman saya istri orang gitu. Oh. Iya. Tetap cantik yang diutamakan. Cantik dan attitude ya Mas. Sebenarnya attitude-nya menurut saya anggun gitu loh. Tapi nggak nyangka gitu kok dia juga mau ngeliatin suaminya. Saya nggak tahu hubungan dia ke sana apa memang udah dingin atau gimana, tapi status memang masih istri orang gitu loh. Oke. Berarti kan kriterianya Bang Putra seperti itu ya. Jadi nggak melihat nih hanya cantik, seksi, terus pekerjaan atau yang lain-lainnya itu seperti apa? Mungkin dia harus kerja atau dia lulusan apa kayak gitu. Kalau masalah edukasi nggak terlalu penting sama profilnya dia, pekerjaan dia. Menurut saya nggak terlalu penting gitu ya. Yang penting bisa saya nyaman sama dia itu gitu. Oke. Terus selama Bang Putra berkelana ya, ada dari umur masih muda sampai yang sekarang, itu banyak nggak sih perbedaan berpacarannya? Mungkin dalam berhubungan nganu-nganunya. Itu enakan mana nih yang mungkin menurut Bang Putra tuh nggak bisa dilupain? Memang sih sama binor ini lebih enak Mas. Iya dibandingin yang bukan binor gitu. Karena saya sebelumnya juga 3 tahun itu kan sama ada yang single juga gitu dan memang belum nikah gitu. Tapi beda auranya gitu pada saat berhubungan tuh beda gitu Mas. Kayak gitu. Tetap tapi semua dalam berpacaran itu pasti melakukan. Pasti melakukan terus. Dan mereka sama Bang Putra. Kadang-kadang dia minta nambah malah. Oh, tahan lama ya. Terus masalah ukuran standar Asia lah ya. Standar Asia. Iya, 15 mungkin. 15 udah lumayan ya. Maksimal ya. Asia sih emang segitu ya. Iya. Segitu 15, 12 udah kependekan ya. Iya. Standar 14 ya. 15 masih di atas rata-rata dikit lah.
Ya, berarti kan ada sendiri nih buat si ciwi-ciwi atau binor-binor ini ya. Mereka merasa kalau setiap kali melakukan hubungan dengan Bang Putra. Ya minta nambah ya, nggak tahu belum puas atau gimana ya, pasti minta nambah, minta baru lah gitu. Dan itu selalu melakukan di Mas, halo. Oke, selanjutnya untuk masalah biaya nih. Untuk kan perlu dong namanya kayak kita makan-makan di luar, Benar. terus bayar hotelnya. Kalau itu ganti-gantian. Kadang-kadang saya yang bayar, kadang-kadang si pasangannya yang bayar. Iya. Karena lumayan juga Mas, mungkin sekitar 800, mungkin 900. Ini berapa kali dapat bini orang itu? Bisa mungkin 10 kali Mas ya, dari 2010 sampai 2025. 10 atau 11 lah gitu. Itu benar-benar nggak tahu di awalnya kayak gimana. Itu dari dating apps semua. Ada yang tahunya belakangan tapi lanjut, ada yang tahunya belakangan begitu dia mau nikah, dia nikah gitu, katanya dia nikah gitu, mau ikut suaminya pergi gitu. Luar kota. Mestinya kan kalau di dating apps itu kan udah ada ininya ya, di sana itu berarti kalau udah menikah mestinya ya nggak usah ikutan dating apps lagi ya. Iya, tapi kadang ada kan mereka menipu juga, ya. Iya, ternyata saya sebenarnya masih ini gitu, belum selesai urusan ketok palu lah gitu ya gitu. Tapi udah menggatal. udah mendaftarkan diri di dating apps itu. Iya, rata-rata begitu, saya juga bingung ya. Tapi masih main di dating apps. Masih, tapi sekarang saya lebih selektif lah ya. Kalau cari mungkin umur yang di under 30 lah ya. Karena memang biasanya berisiko udah nikah juga kalau di atas 30 biasanya. Jadi cari yang lebih muda lah gitu. Mungkin 27, 29 gitu. Tapi kalau di dating apps gitu kayak Bang Putra sendiri menampilkan profilnya itu seperti apa sih? Profil saya naik gunung. Oh, naik gunung. Iya. Oh, anak gunung banget gitu ya. Sebenarnya sih ini aja sih buat keren-kerenan aja. Sebenarnya ya naik gunung sama musik lah ya. Yang bikin apa sih? Lo tuh cowok banget gitu. Olahraga, musik, antara dua itulah. Oke. Tapi di situ ada foto-foto nggak? Foto yang lain nggak sih ditampilin kalau di dating apps? Iya, di ada profil aja atau di bawahnya itu ada beranda-beranda galeri gitu nggak sih? Oh ya. Kayak Instagram lah gitu. Bisa dicantumin. Oh, bisa dicantumin. Dan situ nggak hanya menampilkan foto-foto nggak yang gitu nggak? Oh enggak lah, itu turun apa enggak kelas kalau menurut saya. Oh, enggak kelas. Iya, belakangan aja nanti. Berarti mungkin hanya di aplikasi hijau ya. Kalau gitu enggak main, Mas. Oh, kalau yang di aplikasi hijau kan aplikasi hijau berbayar nantinya ujung-ujungnya pasti. Oh, berbayar. Enggak, maksudnya berbayar untuk mainnya. Oh iya. Dan kadang-kadang juga riskan. Iya, BO juga kriminal kan. itu, Mas. Gak berani saya. Iya, jadinya kalau mungkin kalau dipasang di aplikasi hijau dengan profilnya itu ya apa namanya, toples. Nanti takutnya malah orang yang nawar malah nanti. Bisa jadi banyak ya. Iya. Jadi ya biasanya kalau cewek itu kan lihatnya yang ini aja yang cool gitu loh awalnya. Biasanya tertarik di situ. Kalau kita langsung pasang toples ya gimana gitu kayaknya. Malah nanti sangkanya. Karena kan rentan ya, hal kayak gitu tuh rentan. Rentan kan ya. Wah, ini kalau gitu kan. Fitness aja orang anggap sih, apalagi begitu. Jadi kurang kelas lah menurut saya. Berarti kan ini ya, mohon maaf nih Bang Putra ya, kita sama-sama cowok ya, paham lah dengan hal-hal seperti itu ya. Beberapa kali kita tidak melakukan nganu-nganu gitu. Terus ya gatel juga kan otomatis. Kadang bisa tiba-tiba ya keluar sendiri. Iya. Bantuan tangan. Ya. Kadang kan nggak pakai bantuan tangan juga. Kadang lagi tidur tiba-tiba mimpi. Ya bisa keluar gitu kan. Bisa. Nah, terus untuk apa ya, melepaskan itu semua buat mengobati rindu dengan
gigitan meong itu tadi. Ini menyiasatinya gimana sih Bang Putra? Ya kadang-kadang sih ya kalau kepepet banget ya nonton ya. Gitu. Itu yang paling lumayan sering sekarang. Oh gitu. Iya, tapi kadang-kadang sih semenjak kemarin tuh pas Ramadan ya lebih tawakal lah, lebih ke ibadah. Jadinya mengurangi gitu sekarang. Mengurangi. Terpikir juga sekarang udah umur ya apa, kalau bisa janganlah yang negatif-negatif kayak gitu. Mungkin lebih ikhtiar aja mencari jodoh yang benar atau mungkin dicarikan gitu. Seperti itu sih Mas. Ya. Tapi kalau menurut saya ya di umur sekarang ini ada baiknya kita membuka diri, tidak mengikuti egonya kita sih Bang ya. Mungkin kriteria kita yang seperti itu. Iya. Tapi ternyata yang datang nih nggak yang kita dapatkan. Tapi kan kita harus ngeliat juga, oh gue udah berumur nih, pasti bakalan mungkin susah juga untuk mendapatkan seorang wanita cantik yang benar-benar diharapkan gitu. Tetap pilih-pilih juga ya, setidaknya si cewek ini ya wanita baik-baik gitu. Ada sih gitu, cuman bukan berarti menurunkan standar juga sih ya. Betul. Iya, ya sekarang ini sih saya juga coba lagi dekat juga sih sama yang saya bilang tadi, ketemu di dating apps, tapi umurnya di under 30 gitu kan. Dan pakai hijab, kelihatan anggun gitu. Lagi baru sih sebenarnya baru mulai nih. Baru nemu yang tadi yang saya bilang under 30 kayaknya cocok, ngobrolnya enak, terus juga kayaknya nggak neko-neko gitu ya maksudnya. Saya coba mungkin seriusin, mudah-mudahan ini yang terakhir dari perjalanan saya tadi. Iya, yang mudah-mudahan ya kalau memang udah kira-kira udah ini udah cocok nih dari segi penampilan, dari dia mungkin orang yang taat agama, betul. Gitu. Ya menurut saya ya coba difokusin dulu nih Bang ke si cewek ini, apalagi dia mungkin ya dengan ya kita ngelihat dia udah hijab, artinya dia apa ya, kalau alim lah istilah, mungkin alim lah. Dan memang kebanyakan ada hijab yang syar'i, ya syar'i, ada sekedar hijab cuma menutupi aja, ada hijab yang sekedar kedok, kan banyak ya macam-macam gitu. Tapi kan dia sudah berani untuk menutup aurat dia kepada laki-laki lain, itu ya itu lebih bagus. Itu ya, mudah-mudahan langgeng sih Bang ya. Ini coba pendekatan dulu sama si cewek ini. Kalau emang udah masing-masing udah klop, ya jangan ditunggu lama-lama lagi kan, karena di umur yang segitu memang sudah sangat susah. Betul. Untuk mencari, kecuali kalau memang duda ya. Duda artinya di sini dia sudah punya pengalaman nih. Betul. Dia udah pernah menikah. Tapi kalau untuk bujangan biasanya udah di atas 40 itu kan tanda tanya. Udah ya tanda tanya. Apakah dia ini normal? Apakah dia ini banyak pilihan? Biasanya kayak gitu. Iya, picky atau nggak normal gitu ya. Jadi pilihan dia terlalu sempurna, tapi orang lain si cewek ini mungkin mau mendekat juga susah. Nggak cocok. Ini nggak, ininya dia pilihannya lebih tinggi gitu. Saya kan memang jejak backpacker ini kan berawal dari komunitas ya. Iya. Dari komunitas pendakian. Jadi jejak backpacker ini sebenarnya ada banyak dari komunitasnya, ada tim YouTube-nya juga ada. Kebetulan tim YouTube-nya sendiri saya pendirinya. Untuk komunitasnya sendiri kita itu sudah anggota intinya itu sekitar ada 30-an lebih. Nah itu isinya jadi dia ada ladies backpacker, ada mak backpacker. Jadi kita gabung satu grup. Nah di dalamnya itu banyak mantan binor. Tapi udah mantan ya? Ya mantan. Apa tuh sebutannya? Ya jendes. Ya. Yang penting statusnya jelas Mas. Iya.
mantan bini orang. Saya agak perhalus bang. Iya, Jadi kan iya. kalau janda kayaknya kesannya Kasar. kasar banget gitu. Ini mantan istri orang gitu. Jadi di sini banyak nih mungkin ada nanti Bang Putra ada minat sama mungkin salah satu ada beberapa mantan binor lah di situ ada 5 atau 6 ya. Ya tapi kalau untuk tampang mungkin ya selera masing-masing. Iya. Nah, tapi kalau untuk bekerja mereka bekerja sepertinya cocok. Iya, jadi di situ emang banyak bang ya. Kalau emang bang dari Bang Putranya juga sukanya yang binor, maksudnya yang udah berumur juga Iya, gitu itu. Tapi kalau memang untuk mencari keturunan, ya cari yang lebih muda ya. Soalnya kan banyak Riskan mungkin. ya riskan kalau udah di atas 30 menikah si ceweknya nih. Si ceweknya yang mungkin mungkin baru cuma dapat satu mungkin ya. Karena di umur 35 ke atas cewek itu udah apa ya maksudnya Menjelang menopause. rentan menopause di umur 40 dia udah menopause rata-rata sih kayak gitu kalau wanita gitu. Kalau berarti kan Bang Putra sendiri pengen pengen ada keturunan. Betul. Minimal satu lah ada gitu. Iya. Terus ya itu harus cari yang lebih muda sih Bang. Iya betul. Makanya tadi saya udah kepikiran sih. Di bawah 30-an lah. Iya. Kita lanjut lagi nih Bang Putra ya, seru nih ya obrolannya. Terus biasanya Bang Putra sendiri itu tadi kan udah bilang ya, nggak banyak pilihan kalau untuk urusan ranjang ya. Jadi Bang Putra itu nerima, justru kebanyakan si cewek-ceweknya nih yang Iya. terus itu biasanya yang paling mereka suka dari gayanya Bang Putra itu apa? Ada gaya tersendiri nggak sih? Kan ini udah pengalamannya udah banyak ya. Mestinya ada tuh. Apakah kayak dia membelakangi terus Bang Putra dari gitu iya. Kalau kayak gitu sih biasanya sambil nonton ya bang. Oh sambil nonton juga. Iya sambil nonton di YouTube. Ya bukan di YouTube apa? Ya adalah aplikasinya. Aplikasinya ya kan tinggal pakai download VPN bisa tuh kita nonton gitu. Terus ya dipraktekin dipraktekin tapi yang ini ya yang bukan yang misalkan ada enggak gitu. Oke. Ya. Yang masih normal masih lah. normal lah ya misalkan standar-standar sih misalnya nanti pindah ke kamar mandi gitu loh. Pindah ke kamar mandi udah gitu nanti ke sofa balik lagi tempat tidur gitu atau mungkin sambil berdiri gitu. Jadi nanti di bathtub misalkan airnya ya diisi setengah gitu nanti sambil ya biar bunyinya keceplok iya, ceplok bunyi gitu kan. Terus ya sambil tapi di wastafel belum pernah. wastafel udah nyoba juga. Oh itu gimana kalau di wastafel? Iya dia aja kakinya satu. Kirain saya dianya duduk atau apa di wastafel. Naik kaki satu gitu ya terus tinggal dikeluarin dari belakang tadi. Kayak gitu. Terus apalagi ya itu aja sih jadi nggak terlalu banyak lah. Gaya-gaya yang kita nonton ya kadang-kadang ya di itunya di videonya gitu-gitu juga sama gitu. Oh. Iya. Tapi kalau kayak yang diikat-ikat gitu diikat enggak, saya enggak suka ya kadang-kadang misalnya yang gitu. Ya, terlalu ekstrim ya kayak tinggian. Udah ini ya, udah. Iya. Jadi ya standar-standar sih tapi banyak variasinya gitu loh. Iya. Nah, ini kan berarti kan udah benar-benar serius ya Bang Putra. Betul. Untuk mencari pasangan hidup ya. Mau salah pilih atau benar pilihannya kan itu udah dinikahi sama Bang Putra. Nanti kita bicara buat ke depan nih Bang Putra ya. Terus kalau misalkan tiba-tiba ini kan
artinya kalau pacaran serius kan orang nggak mau coba-coba dong. Oh, gua mau nyobain dulu nih. Iya. Biasanya kayak gitu ya. Gua mau nyobain dia pas udah halal nanti, Betul. udah berumah tangga. Terus nanti kalau misalkan seandaikan kalau misalkan Bang Putra ini menikah dengan si cewek yang hijab ini, ternyata tidak sesuai sama keinginan Bang Putra sendiri, gimana tuh? Mungkin bentuknya, rasanya gitu. Sebenarnya sih ya udah pernah lihat juga sih ya. Maksudnya ya dari pakaian kan kadang-kadang ya sedikit ketat gitu ya. Jadi kalau bentuk sih ya udah sesuai standar saya sebenarnya Mas. Jadi kalau buat kepribadian juga sudah termasuk tipe saya. Dan misalkan nanti nggak puas atau gimana, kita jangan berpikiran ke sana ya menurut saya. Maksudnya kalau menikah itu kan lillahi ta'ala, jadinya nggak perlu mikir yang gimana-gimana nantinya gitu. Kalaupun nanti misalkan ada suatu hal yang bikin gak puas atau gimana, bisa dibicarakan atau mungkin ke psikolog ataupun ke ustadz gitu, seperti itu. Jadi nggak ada masalah kalau menurut saya untuk yang jadinya bikin saya jadi takut menikah karena hal ini hal itu termasuk godaan setan menurut saya. Iya iya. Terus nanti misalkan ini, kalau dari penonton ya, ada yang bebas dong Bang Putra kan karena ini belum resmi ya, maksudnya belum sah dengan si cewek ini, masih mau cari mungkin pilihan yang si cewek ini atau mungkin mau cari yang cewek lain. Misalkan dari penonton ada yang tertarik gitu dengan Bang Putra sendiri, nanti itu gimana mereka? Ngubungi admin saya atau gimana nih untuk meneruskan ke Bang Putra sendiri? Saya bisa lihat di channel YouTube-nya aja mungkin ya. Di channel YouTube. Iya, nanti kalau udah tayang mungkin saya bisa lihat. Komennya ya. Tapi sebenarnya sih kalau bisa ya terakhir yang sekarang aja sih ya. Jadi benar-benar udah serius gitu. Jadi nggak perlu lagi lah untuk cari-cari yang lain. Kalau saya sih pribadi pinginnya gitu. Ya, oke. Jadi buat teman-teman nanti ya mungkin yang mau yang mau ta'aruf atau mau kenalan sama Bang Putra, teman-teman mungkin komennya nanti bisa meninggalkan komen dan dihubungi akun sosial media biar bisa dikepoin juga nih. Oke, berarti sekarang udah 44 Iya. tahun ya. Hampir 1,5 abad. Setengah abad ya, 6 tahun lagi. 6 tahun lagi setengah abad. Ya mudah-mudahan Bang Putra ya, apa yang sebenarnya niat kita ya, pasti kalau misalkan kita udah niat apapun pasti akan terijabah. Dan niat nikah ya insya Allah sih Tuhan pasti bakal bantu kita. Amin. Nah, untuk kegiatan sendiri Bang Putra kalau waktu lalu kan sebagai Usher ya. Nah, ini untuk yang sekarang pekerjaan yang Bang Putra tekuni apa? Oh, saya ada showroom mobil-mobil bekas sih gitu di Bekasi. Oh, showroom mobil bekas. Di mana? Di Rawalumbu, daerah Bekasi. Daerah Rawalumbu. Ya. Wah, kemarin tuh saya nyari mobil di AXI. AXI Sumarekon. Iya. Itu dapet di sana. Kalau tahu gitu kan saya mending di saya aja. Iya. Kebetulan sih showroom saya sih mobil yang agak tua sih Mas ya. Nah, jadi mobil-mobil tahun 90, 2000 awal gitu. Jadi cari dari mediator kan, dapat info segala macem. Misalkan cek kondisinya bagus, beli, terus ya udah kita jual dengan harga tinggi gitu, dibenerin dikit-dikit gitu ya. Atau juga misalnya jual ke komunitas, misalnya dapat mobil Jeep nih, kayak Verosa gitu kan. Nanti iklankan di Facebook, nanti dicek sama komunitas itu cocok, harganya biasanya tinggi gitu, kayak gitu. Oh, berarti di showroomnya ini udah banyak mobil-mobil juga ya? Ya, kadang-kadang sih stok 7-8 unit sih, nggak terlalu banyak ya. Ya lumayan, tapi dalam 1 bulan ada aja yang yang terjual. Terutama pas lebaran kemarin tuh lumayan laku banyak. Oh, pas lebaran ini? Iya, pas mau dekat lebaran ya. Banyak dong ya penghasilannya ya.
Ya kalau lumayan ya, masih dibandingin masih jadi aser dulu ya mendingan sekarang sih sebenarnya. Tinggal kita nyari, terus tinggal orang juga kalau misalnya ada yang mau jual mobil bisa taruh dulu kan di situ ya, Bisa, kita pasarkan bisa, kayak gitu. dititip bisa. Dititip modelnya. Oh. Biasanya itu untuk rumah sendiri udah ada. Udah ada rumah sendiri. Saya ada rumah sendiri juga, ada rumah orang tua juga. Kemarin orang tua udah meninggal, rumah warisan sih ya. Jadi ya lumayan besar gitu. Jadi sendirian juga sih, jadi bingung. Oh. Rumahnya besar sendirian. Iya, nah itu sepi gitu. Ya. Harus ada ya apa? Pasangan. Ya mudah-mudahan kedepannya itu nanti ada yang seorang istri lagi marahin anaknya lagi lari-lari di rumah itu. Iya, mimpi saya sih sebenarnya. Ya. Mudah-mudahan tercapai, Bang ya. Iya. Nah, tuh teman-teman. Jadi udah mapan lah sebenarnya Bang Putra ini ya. Udah mapan, rumah ada, usaha udah ada, ya mau apa lagi gitu teman-teman, mungkin silahkan daftar langsung ya. Oke deh Bang Putra ya. Jadi saya doakan juga ya, semoga semua apa yang diinginkan Bang Putra tercapai dengan keinginan niat suci ya, suci Bang Putra untuk mencari seorang istri yang amin. Soleha gitu. Dari sini Bang Putra mungkin ingin menyampaikan sesuatu ke penonton di rumah, pesan-pesannya mungkin kalau ada silahkan. Oke. Pesan-pesan saya, jangan lakukan hal seperti saya ini, salah ya sebenarnya. Karena kadang-kadang kalau nafsu itu mengalahkan logika, Mas. Apa yang kita berbuat pasti ada balasannya nantinya. Sekarang ini memang mungkin belum pernah ketahuan, mungkin bertahun-tahun, selama 15 tahun gak pernah ketahuan sama sekali. Tapi semua akan ada ganjarannya nantinya. Jadi lekas-lekas bertobat jika berbuat kesalahan dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa supaya diberi sesuatu yang lebih baik dan benar di jalannya gitu. Oke, Bang Putra, terima kasih buat waktunya. Oke, teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Bang Putra dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Buat teman-teman juga yang ingin berbagi cerita di channel YouTube AJB, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683, atau teman-teman juga bisa menghubungi atau teman-teman juga bisa mengirimkan cerita kalian melalui email di ale@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Putra, terima kasih buat waktunya, buat ceritanya. Sama-sama. Semoga semuanya tercapai, Bang Putra ya. Amin. Sampai jumpa.